Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka Indonesia. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik selalu semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, kembali lagi bersama Buci Rahma. Hari ini kita akan bersenang-senang dalam kegiatan pramuka. Baiklah, sebelum kegiatan kita mulai, pagi hari ini kita buka dulu ya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kegiatan pramuka kali ini, adik-adik akan belajar tentang rukun iman. Salah satunya yaitu iman kepada Rasul Allah. Adik-adik, kita akan mendengar materi pramuka dari Buci Aisyah. Silakan disimak ya. Salam Pramuka. Nah adik-adik, Buci akan mengingatkan tentang rukun iman. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Yang keempat, percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Buci akan bercerita tentang salah satu kisah Rasul. Ingat ya adik-adik, percaya kepada Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Hari ini Buci akan bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah adik-adik, Nabi Yusuf adalah putra ke-11 dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf selain memiliki wajah yang tampan, juga memiliki perilaku terpuji, sehingga Nabi Yakub sangat menyayanginya. Hal inilah yang membuat saudara-saudara Nabi Yusuf iri kepada Nabi Yusuf. Hanya satu saudaranya yang menyayanginya, yaitu Bunyamin. Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari sujud kepadanya. Hal tersebut diceritakan kepada ayahnya, dan ayahnya berpesan untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya, karena ayahnya takut saudara-saudara Nabi Yusuf akan mencelakainya. Suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayah mereka untuk mengajak Nabi Yusuf menggembala domba. Ayahnya sangat khawatir dan dengan berat hati mengizinkan saudara-saudaranya mengajak Nabi Yusuf. Di tengah hutan, saudara-saudaranya meminta Nabi Yusuf membuka pakaiannya. Lalu mereka menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua. Pakaian Nabi Yusuf dilumuri dengan darah hewan. Kemudian mereka melaporkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf telah meninggal dunia. Nabi Yakub sangat bersedih sehingga menangis setiap hari dan membuat matanya buta. Atas izin Allah, datanglah seorang pedagang melewati sumur tua tersebut. Lalu pedagang tersebut menolong Nabi Yusuf, kemudian menjual Nabi Yusuf di kota. Nabi Yusuf dibeli oleh seorang yang kaya raya. Tapi karena terkena fitnah, akhirnya Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang pelayan istana. Kedua pelayan tersebut bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Pelayan pertama adalah pembuat minuman. Dia bermimpi sedang memeras anggur untuk dijadikan minuman. Sedangkan pelayan kedua adalah pembuat roti. Dia bermimpi sedang membawa roti di atas kepalanya
Kemudian rotinya dimakan oleh burung gagak. Nabi Yusuf menakwilkan mimpi mereka bahwa pembuat minuman akan bebas karena tidak bersalah, sedangkan pembuat roti akan dituduh sebagai tersangka yang meracuni Baginda Raja dan akan dihukum pancung. Nah adik-adik, ternyata arti mimpi tersebut benar. Tidak berapa lama pembuat roti dipancung karena bersalah dan pembuat minuman dibebaskan dan boleh kembali bekerja di istana. Pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor domba kurus memakan 7 ekor domba yang gemuk. Karena penasaran, raja meminta seluruh ahli nujum yang ada di kerajaannya untuk mengartikan mimpi tersebut. Tapi raja tidak merasa puas dengan arti mimpi yang dikatakan para ahli nujum. Akhirnya pembuat minuman teringat akan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dipanggil ke istana untuk menafsirkan arti mimpi Baginda Raja. Di istana, Nabi Yusuf mengartikan mimpi raja bahwa akan terjadi 7 tahun masa subur dengan panen yang berlimpah dan 7 tahun masa paceklik akibat kemarau yang panjang. Baginda Raja diminta untuk mempersiapkan persediaan makanan yang banyak untuk menghadapi musim paceklik. Dan ketika masa paceklik datang, sampailah ke daerah tempat di mana Nabi Yakub dan saudara-saudara Nabi Yusuf tinggal. Ayahnya yang buta meminta saudara-saudara Nabi Yusuf untuk pergi ke istana meminta persediaan makanan. Nabi Yusuf sangat terkejut melihat saudara-saudaranya, tapi ternyata saudara-saudaranya tidak mengenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berpesan, jika mereka ingin meminta persediaan makanan kembali, mereka harus mengajak Bunyamin. Dengan berat hati mendengar pesan tersebut, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan saudara-saudaranya membawa Bunyamin ke ibu kota. Sesampainya di istana, kantung persediaan milik Bunyamin diisi dengan piala emas. Dan akhirnya Bunyamin tidak diizinkan pulang dan disuruh tetap di istana. Nah adik-adik, saudara-saudara Nabi Yusuf menceritakan hal tersebut kepada ayahnya. Maka bertambahlah kesedihan Nabi Yakub akibat harus kehilangan Bunyamin, sementara luka kesedihan akibat kepergian Nabi Yusuf belum sembuh. Ayah mereka terus menangis setiap hari dan akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf memberanikan diri datang ke istana untuk membebaskan Bunyamin. Nabi Yusuf berkata bahwa mereka harus membawa ayahnya ke istana dan saudara-saudaranya pun membawa Nabi Yakub untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Terharu melihat ayahnya yang datang dan kerinduan yang begitu dalam, akhirnya Nabi Yusuf mengaku kepada ayahnya bahwa dia adalah Nabi Yusuf, anaknya yang hilang. Nabi Yakub sangat gembira menyadari hal tersebut. Kemudian Nabi Yusuf meminta Nabi Yakub dan saudara-saudaranya untuk tinggal di ibu kota bersamanya. Nah adik-adik, setelah diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, ternyata Nabi Yusuf tidak menyimpan dendam sedikit pun. Akhirnya mereka tinggal kembali bersama-sama dengan bahagia. Bagaimana adik-adik? Sudah disimak bukan? Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa kita ambil pelajarannya, yaitu yang pertama,
kita tidak boleh iri terhadap saudara kita sendiri dan harus saling sayang menyayangi. Kemudian kita harus menjadi pribadi yang selalu sabar dan menggantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga adik-adik, sebagai seorang pramuka harus bisa memberikan contoh yang baik seperti yang sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi, salah satunya Nabi Yusuf alaihi salam. Baiklah adik-adik, kita tutup kegiatan pramuka pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum buci tutup, jangan lupa menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Jika keluar rumah, pakai masker, hindari kerumunan. Pesan buci, tetap semangat. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar kita semua selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.